Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggota Fitriani sebagai moderator, Novita Saputri sebagai penyaji 4, Poppy Ulfa Wahyuni sebagai penyaji 1, Weni Ramadhani Yusri sebagai penyaji 2. Akan mempresentasikan tentang model-model pembelajaran tematik yang dikembangkan di SD. Untuk penyaji 1 yaitu Poppy Ulfa Wahyuni dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai model connected. Pengertian dari model connected menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu Buang dan kawan-kawan tahun 2018, yang kedua Takiya dan kawan-kawan 2019 dan 2012, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik model connected merupakan model pembelajaran yang secara sengaja atau secara langsung menghubungkan konsep, topik, keterampilan, tugas, atau ide yang satu dengan konsep, topik, keterampilan, tugas, atau ide yang lainnya. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan model connected. Kekuatan model pembelajaran terpadu keterhubungan atau connected menurut Suwana tahun 2018, yaitu yang pertama, dengan mengaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran, siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar. Yang kedua, konsep-konsep kunci dikembangkan siswa sehingga menjadi internalisasi. Yang ketiga, mengaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, dan mengasimilasi ide dalam memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu kelemahan dari model pembelajaran keterhubungan atau connected menurut Suwana tahun 2018, yaitu yang pertama, berbagai mata pelajaran tetap terpisah dan tidak terkait walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antara mata pelajaran. Yang kedua, guru tidak didorong untuk bekerja secara bersama-sama sehingga isi pelajaran tetap terfokus tanpa merantangkan konsep-konsep dan ide-ide antara mata pelajaran. Yang ketiga, usaha-usaha yang terkonsentrasi untuk migrasikan ide dalam suatu mata tempat dapat mengabaikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih global dengan mata pelajaran lainnya. Untuk materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah model pembelajaran connected. Merancang pembelajaran terpadu connected dengan alur langkah-langkah sebagai berikut menurut Dasna dan dalam Suwana tahun 2018. Yang pertama, tetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan. Yang kedua, pelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dalam setiap mata pelajaran. Yang ketiga, pelajari indikator hasil belajar dalam setiap mata pelajaran. Yang keempat, pilih dan tetapkan tema pemersatu. Yang kelima, buatlah pemetaan keterhubungan kompetensi dasar mata pelajaran dengan tema pemersatu. Dan yang keenam, susun silabus pembelajaran dengan mengaitkan topik dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Yang ketujuh, susun satuan pembelajaran terpadu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya,
Selanjutnya untuk penyaji kedua yaitu Weni Ramadhani Yusri. Kepada Weni dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model tematik webbing. Pertama, ada beberapa pendapat ahli tentang model pembelajaran webbing. Yang pertama, menurut Safrilianto tahun 2019. Yang kedua, menurut Wali dan kawan-kawan tahun 2020. Yang ketiga, menurut Marzuki tahun 2017. Yang keempat, menurut Nur Hidayat tahun 2015. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran tematik model webbing merupakan model pembelajaran yang menggunakan tema sebagai dasar pembelajaran dengan menggabungkan berbagai kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema. Yang kedua, langkah-langkah dari model pembelajaran webbing. Ada yang menurut Safrilianto tahun 2019. Yang pertama, guru memilih tema utama dan tema lain dari beberapa standar kompetensi lintas mata pelajaran atau bidang studi. Yang kedua, guru menyiapkan tema-tema yang terpilih, misalnya tema matematika, kesenian, bahasa, dan IPS yang sesuai dengan tema utama yang telah ditetapkan. Yang ketiga, guru menjelaskan tema-tema yang terkait sehingga materinya lebih luas. Yang keempat, guru memilih konsep atau informasi yang bisa mendorong belajar siswa dengan pertimbangan lain yang memang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Yang kelima, penetapan kegiatan atau kontrak belajar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran terpadu tipe webbing. Menurut Fogarty dalam Safrilianto tahun 2019 sebagai berikut. Pertama, memberikan motivasi melalui pemilihan tema yang lebih menarik. Yang kedua, pendekatan ini akrab bagi guru berpengalaman dan merupakan model perencanaan kurikulum yang cukup sederhana bagi guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, memfasilitasi perencanaan kerja tim guru antar bidang mata pelajaran dalam merangkai tema ke semua konten bidang mata pelajaran. Yang keempat, model web-based menyediakan sebuah gambaran yang jelas dan payung motivasi bagi siswa. Kekurangannya, menurut Safrilianto tahun 2019 sebagai berikut. Pertama, sulit dalam menyeleksi tema, cenderung untuk merumuskan tema-tema yang dangkal. Yang kedua, ketika pembelajaran dilaksanakan, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan mengembangkan konsep. Yang ketiga, diperlukan kehati-hatian dalam menerapkan model webbing. Yang keempat, guru dapat terjebak dalam penyusunan kegiatan pembelajaran yang mungkin memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, baiklah, itulah presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Weni untuk materi selanjutnya yang dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang model integrated. Menurut Rutman, pembelajaran terpadu model integrated merupakan pendekatan belajar
yang memadukan 4 konsep keterampilan atau sikap yang dapat dipertolak. Praktek ini secara psikologis dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi anak, karena anak mengalami secara langsung dan menghubungkan dengan konsep-konsep lain. Hal ini sesuai dengan falsafah I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand. Lanjut. Selanjutnya kita masuk kepada kriteria pemilihan tema. Di sini menurut Muklis tahun 2012, kriteria dan prosedur pemilihan tema ada beberapa macam, yaitu di dalam memilih tema hendaknya memperhatikan beberapa pedoman seperti di bawah ini. Yang pertama, tema hendaknya sesuai dengan profesi spesialisasi kita masing-masing. Yang kedua, tema hendaknya dipilih dari masalah aktual supaya selalu menarik. Yang ketiga, sesuatu tema tulisannya hendak mempunyai ruang lingkup dan masalah yang terbatas. Makin sempit ruang lingkup makin baik. Selanjutnya, yang keempat, pilihan tema yang bahan-bahan mudah diperoleh dan dapat dikuasai. Yang terakhir, tiap-tiap istilah yang dianggap penting dalam judul tulisan atau yang merupakan cerminan tema haruslah diberi batasan arti supaya tidak timbul penafsiran yang salah dari pihak lain. Lanjut. Penjelasan selanjutnya, Novita Saputri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saya kesempatan kali ini pemilihan tema sebagai berikut yang menurut tim Puskur dari Departemen Pendidikan Nasional 2006 menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu guru mempelajari standar kompetensi dan tiap mata pelajaran dan dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Sedangkan yang kedua yaitu guru menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema siswa. Berikut ini jaringan tema atau topik dalam mempelajar mata pelajaran di SD kelas rendah atau kelas tinggi. Yang pertama yaitu pengertiannya. Yang pertama menurut Wartiono 2012, yang kedua yaitu menurut Kurniawan 2014, yang ketiga yaitu menurut Drianto 2014 halaman 17, yaitu dari kesimpulan yang dapat saya ambil dari pendapat para ahli di atas, yaitu jaringan tema adalah penggabungan kompetensi dasar dan indikator dengan menggunakan tema-tema dalam pembelajaran tematik. Lanjut. Lanjut, merancang pembelajaran tematik. Menurut Haji S. 2015, pembelajaran tematik memerlukan perencanaan dan perorganisasian agar dapat berhasil dengan baik. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran yang merupakan bahan dan sumber. Yang keempat yaitu merancang kegiatan dan proyek. Yang kelima yaitu mengimplementasikan suatu pelajaran. Lanjut nih. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
itulah penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.